Sekarang kita bahas pembahasan berikut, pembagian mad, aqsamul mad. Ikuti saya. Ikuti. Wal maddu asliyyu wa far'iyyun lahu wa ya. Tasdidnya ditekan. Wal maddu asliyyu wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu. B-nya panjang ya. Wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun. Ghairi bisa ghairu, ya, bisa ghairu juga, bisa dua, tapi di sini yang saya bacakan ke antum ghairi. Ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Tasdidkan, fattabi'iyya yakun. Ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Wal akharul far'iyyu mawqufun ala sabab ka hamzin aw sukunim musjala hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayi wahya fi nuhiha wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham syartu wa fathun qabla alfi yultazam wallainu minhal ya wa wawun sukkina infitahun qabla kullin u'lina. Ikhfa'kan berarti infitahun qabla kullin u'lina. Allahu Akbar. Saudara sekalian dirahmati Allah, sekarang kita ingin membahas aqsamul mad, pembagian mad. Di sini beliau Masya Allah luar biasa cara membaginya. Bagi dulu, habis bagi baru hukumnya. Bagi dulu, nanti hukumnya kemudian. Perhatikan, kata beliau, dan mad itu ada yang asli dan ada yang far'i. Ada yang memang mad itu asalnya memang sudah panjang. Ada yang far'i. Wal maddu asliyu wa far'iyyun lahu. Lil mad itu ada yang asli, ada yang far'i. Wasammi awalan, dan berilah nama yang pertama. Yang pertama yang mana tuh tadi? Asli. Berilah nama yang asli itu tabi'i. Mad tabi'i. Mad asli itu beri nama mad tabi'i. Kenapa disebut tabi'i? Karena tabiatnya secara tabiat memang seperti itu. Dia dibaca dengan dipanjangkan, bukan tanpa dipanjangkan. Pada asalnya secara tabiat orang pasti memanjangkannya. Apa definisi mad tabi'i? Wa huwa ma la tawaqqufun lahu ala sabab.
Mat tabi'i itu adalah mat yang tidak tergantung dengan penyebab. Jadi kalau umpamanya kalau seandainya bagaimanapun dia berada, pasti dia tetap panjang. Enggak ada sebabnya. Kalau mat far'i ada penyebabnya. Kalau dia pada asalnya memang sudah ada matnya. Ya. Memang sudah ada mat dari awal. Kalau mat far'i itu dia dipanjangkan karena ada penyebab. Kalau tabi'i itu tidak ada penyebabnya. La tawaqquful lahu ala sabab. Dia tidak bergantung dengan penyebab. Memang pada asalnya dia sudah dimatkan. Wala bidunihil hurufu tujtalab. Tidak juga dengan tanpanya itu hurufnya diambil. Maksudnya apa di sini? Maksudnya dia tetap pada asalnya dalam kondisi bermad. Bal ayyu harfin ghairi hamzin au sukun. Bahkan setiap huruf yang bukan hamzah, bukan juga sukun, ja ba'da maddin fattabi'i ya yakun. Selama itu ada mad, tidak ada setelahnya hamzah, tidak ada juga sukun, maka dia tabi'i. Dia tabi'i. Contohnya katibun, katib, itu pasti dia tabi'i. Wal akharul far'iyyu mauqufun ala. Yang kedua dari mat setelah mat asli adalah mat far'i. Mat far'i itu dia bergantung dengan penyebab. Kahamzin au sukunin musjala, seperti hamzah dan sukun mutlaqa, secara mutlak, musjal. Jadi penyebabnya karena hamzah dan sukun. Walaupun sebab sukun itu lebih kuat daripada sebab hamzah. Sebab sukun lebih kuat dari sebab hamzah. Jadi kalau seandainya ada dua penyebab, yang satu karena hamzah, yang satu karena sukun, yang sukun dimenangkan. Contohnya contohnya yasha. Yasha kita waqaf. Itu mat apa itu? Mat arid lis sukun apa mat wajib? Mat wajib apa mat arid? Mat. Bisa enggak, boleh enggak kita baca 6 harokat? Hah? Kalau dibaca 6 harokat berarti dia mat arid lis sukun. Dikalahkan di situ mat wajibnya. Kan mat wajib kan cuma 4 atau 5 pada riwayat Hafiz dari Asim dengan jalur Syatibiyah. 4 atau 5. Sekarang 6 kan kelebihan tuh. Berarti yang dimenangkan apa? Arid li sukunnya. Berarti kalau ada dua penyebab, mat itu dua penyebab, ada hamzah atau karena sukun, berarti yang sukun dimenangkan. Bisa dipahami? Thayyib. Hurufuhu thalathatun fa'iha. Huruf Hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayu wahya fi nuhiha. Huruf mat itu ada 3. Pahamilah olehmu. Fa'iha. Ya, fa'iha. Sebenarnya enggak pakai ya. Kalau untuk satu orang tuh gitu aja ya. Pahami. Wa'aya'i. Tapi di sini dipanjangkan karena darurat syair. Dari lafaz wai, waw sukun, sebelumnya dhammah, alif pasti sebelumnya fathah, kemudian ya sukun sebelumnya kasrah. Yang dia terdapat pada kata nuhiha. Contohnya apa? Nuhiha. Bisa dipahami? Ini huruf mad.
wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham syartu wa fathun qabla alfi yultazam. Adapun kasrah hi, ya kan, itu harus ada sebelum ya, hi tadi. Wa qabla al wawi dham, kalau sebelum waw harus dhammah, nu, itu baru mad. Itu syaratnya. Wa fathun qabla alfi yultazam, adapun fathah itu syarat sebelum alif. Harus itu, nggak bisa tidak. Alif nggak mungkin sebelumnya nggak fathah. Kalau waw bisa sebelumnya bukan dhammah. Waw sukun bisa sebelumnya nggak dhammah. Seperti apa? Seperti pada huruf lin, ya, raib, ya, raib. Apa? Bukan khauf, ya, khauf. Itu kan fathah, bukan dhammah. Begitu pula ya, bisa sebelum ya itu bukan kasrah. Contohnya raib, itu fathah kan? Huruf lin itu. Bisa kan? Nah, kalau alif yultazam mesti sebelumnya fathah. Jadi alif itu sebenarnya nggak perlu dikatakan qablahu fathah. Kata nggak mungkin nyebut alif tanpa fathah sebelumnya. Walainu minha. Adapun lain di sini ditulis lain oleh pengarang yaitu Imam Al-Jamzuri. Menurut beliau lain itu kalau lain itu artinya lembut, ya. Kalau lembut itu kalau dia menyendiri harus fathah lain. Kalau dia diidhafahkan baru lin. Itu menurut Imam Al-Jamzuri. Kalau dia diidhafahkan linuka, kelembutanmu. Linuhu, kelembutan dia. Ya. Ya. Itu baru lin. Tapi kalau dia menyendiri maka dia lain menurut Syekh Al-Jamzuri. Tapi perkataan beliau ini bisa dikatakan lemah. Yang benar lin dan lain tidak ada perbedaan. Bisa digunakan ketika menyendiri atau dalam kondisi diidhafahkan. Walainu minha. Adapun huruf lin atau huruf lain dari huruf yang tiga tadi, hurufuhu salasatun tadi, dari hurufuhu salasatun ada dua saja, ya dan waw. Sukina yang disukunkan. Inin fitahu qabla kullin u'lina, yang mana huruf sebelumnya fathah. U'lina diiklankan seperti itu. Dijelaskan seperti itu. Jadi kalau ya dan waw sukun dan sebelumnya fathah itu jadinya huruf lin. Itu jadinya huruf lin. Jadi huruf lin dari tiga tadi, dua, ya dan waw. Ya dan waw itu huruf lin. Sebagian penulis pengarang buku tajwid menyebut huruf mad dan lin. Nuhiha atau wai tadi, waw, alif, ya, itu katanya huruf mad dan huruf alif. Itu huruf mad dan huruf mad dan huruf lin. Tapi ini sering dikritik. Katanya nggak benar. Kalau nuhiha itu huruf mad, ya. Tapi kalau dia huruf lin tidak. Huruf lin itu ya dan waw saja, dan itu pun sebelumnya fathah katanya. Itu sering disebut seperti itu. Sebenarnya bantahan ini menurut saya tidak tepat banget juga. Karena ulama yang menggabungkan semuanya ini jadi huruf lin, mereka menganggap alif itu juga huruf lin karena kemudahan menyebut alif. Nyebut alif itu mudah walaupun hukumnya tidak hukum lin. Bisa pahami? Alif itu mudah walaupun hukumnya tidak lin.
Begitu pula waw yang sebelumnya dhammah dan ya yang sebelumnya kasrah itu sebenarnya lin juga, lemah, lembut, walaupun dia bukan hukum lin. Jadi seperti itulah cara berpikir mereka sehingga mereka menggabungkan alif, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah itu huruf mad dan lin. Seperti itu cara berpikir mereka sehingga mereka mengatakannya huruf mad dan lin. Sehingga pada satu sisi tidak salah. Ya, pada satu sisi tidak salah. Mereka membawa kata lin ini kepada bahasa. Jadi pas lagi ngomong alif ke bahasa tuh arti linnya, bukan ke istilah tajwid. Bisa dipahami? Jadi nanti langsung berpindah. Bisa dipahami? Jadi tidak salah secara total ulama yang menggabungkan itu dengan bahasa huruf mad dan lin. Ya. Antum bisa lihat pada pembahasan aqsamul mad. Kita ada bahas wal maddu asliyu wa far'iyyun lahu wa sammi awalan tabi'iyya wahu. Apa mat tabi'i itu? Ma la tawaqquful lahu ala sabab, yang enggak tergantung dengan sebab. Habis itu wala bidunihil hurufu tujtalab. Wala bidunihil hurufu tujtalab itu begini. Kalau seandainya tanpa dia, maka huruf itu maka akan hilang. Artinya enggak bisa suatu kata tanpa dia juga. Kalau memang kata itu ada mat ini, nggak bisa juga dihilangkan. Contohnya gini, alladzina, artinya yang ya. Kalau umpamanya ada orang baca alladzina, nggak ada ya-nya, betul atau tidak? Udah hilang artinya kan? Artinya mat ini memang tidak bergantung dengan sebab. Tapi kalau dihilangkan, ya hilang juga artinya, karena dia memang bagian dari suatu kata. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.